Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ustadz yang kami taati, segenap penyimak sinau bareng Zawiyah atau Alimiyah, baik yang mengikuti secara virtual ataupun secara offline. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Mu'in bab puasa. Seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa nisaihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa khususan ila maulana Balian bin Malkan Sayyidina Nabiullah hadir jamin malaikatil muqarrabin salawatullah salamu alaihi wa alihi majma'in wa ila jamil awadil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'in wal mufassirin wasadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il qawni ajma'in wa maulana wal sufiyin sayyidina wa saqarani wa maulana al-imamil a'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Malik wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasa sirrana wa radhariha wa ila ma'alifi hadzal kitab Syekh Zainuddin al-Malibari wa Syekh Sayyid Abi Bakar Sato wa Ibni Hajar al-Hitami wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang Tebuireng wa Ki Haji As'ad Syamsul Arifin Haji Abdul Malik wa Allah wa rasulihi wa mahatina batina wa jaddatina wa jami'il masyayikhina wa alimina wa ustadina syai'lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa a'in. Wa innama yajibu shaumu ramadhana ala kulli mukallafin ay balighin aqilin mutiqin lahu ay li shaumi hissan wa syar'an fala yajibu ala sabiyyin wa majnunin wala ala man la yutiquhu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu wa yalzamuhu muddu likulli yaumin wala ala haidin wa nufasa'a li'annahuma la tutiqani syar'an wa innama. Selamat datang Pak D Nyoto dan Pak D Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teksnya tolong. Wa innama yajibu, sesungguhnya wajib atau hanya saja wajib shaumu ramadhana, puasa Ramadan. Sesungguhnya puasa Ramadan wajib ala kulli mukallafin, hanya untuk atau atas setiap orang mukallaf. Ai balighin akilin, artinya orang yang telah mencapai masa akil balik. Akilin lagi mempunyai akal sehat. Puasa Ramadan itu hanya wajib
ke setiap orang mukallaf yang sudah segi syariat. Oleh karenanya fala yajibu, maka tidak wajib puasa Ramadan itu ala sobiyin, atas bocah kecil atau anak kecil, wa majnunin, dan tidak wajib atas orang gila. Jadi puasa menika kewajibannya hanya atas orang muslim yang sudah mukallaf. Kriteria seorang mukallaf itu sudah, kalau pakai bahasa Indonesia itu orang yang sudah dikenakan beban hukum agama. Nah, itu disebut mukallaf. Bagaimana, kapan seseorang itu bisa menjadi mukallaf? Ketika yang pertama, kalau laki-laki sudah pernah mengalami mimpi basah atau mengeluarkan sperma. Kalau perempuan sudah pernah mengalami masa haid, nah itu disebut mukallaf sudah. Lalu akilin, yang akalnya sehat. Kalau jiwanya terganggu, itu tidak dikenakan kewajiban puasa. Nah, selain itu, seseorang yang dikenakan kewajiban puasa itu selain mukallaf, dia mampu untuk melakukan puasa. Kemampuannya itu dipandang dari sisi fisik, misalnya mampu secara fisik itu jika dia tidak mempunyai masalah kesehatan, maka atau kondisi yang memungkinkan dia untuk berpuasa, itu kalau tidak ada halangan dia harus melakukan. Nah, itu kewajiban puasa. Contoh orang yang tidak mempunyai kemampuan, misalnya pekerja berat, yang dia tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaannya, maka dia tidak terkena kewajiban puasa, tapi dia harus membayar mud. Nah, sekarang kemampuan secara syariat, jika di seseorang itu tidak mengalami haid atau nifas. Jadi kalau orang haid atau nifas itu menurut agama seseorang itu sakit. Nah, secara syariatnya. Oleh karena itu, maka anak kecil yang belum mukallaf itu tidak wajib, tidak dikenakan kewajiban berpuasa. Akan tetapi ketika dia berpuasa maka puasanya sah. Wa majnunin, dan orang gila. Orang gila itu tidak dikenakan kewajiban puasa. Andai kata melakukan, tetap puasanya tidak sah. Beda dengan anak kecil tadi. Kalau anak kecil itu biar belum mukallaf, kalau dia melaksanakan dengan baik, tetap sah puasanya. Tapi kalau orang gila, orang murtad, orang murtad itu juga dikenakan kewajiban berpuasa. Tapi andai kata dia melakukan puasa, tidak sah puasanya. Wala alaman, dan puasa Ramadan itu tidak wajib atas seseorang la yutikuhu, yang tidak mempunyai kemampuan untuk berpuasa, likibarin, dikarenakan usianya sudah lanjut, au marodin, atau karena suatu atau sakit, la yurja baruhu, yang tidak bisa diharapkan kembali kesehatannya. Jadi ada orang sudah sepuh. Orang sepuh itu tidak wajib lagi melakukan ibadah puasa Ramadan. Namun dia andai kata melakukan tetap sah. Tapi beliau sudah tidak dikenakan kewajiban berpuasa. Berikutnya juga orang yang sakit, mempunyai sakit yang tidak dimungkinkan, tidak bisa diharapkan kembali kesembuhannya, maka dia juga tidak dikenakan kewajiban berpuasa. Tetapi wa yalzamuhu, tetapi wajib bagi mereka, orang yang sudah tua dan orang yang mempunyai penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, muddun, membayar 1 mud likulli yaumin,
setiap harinya. Setiap hari dia tidak berpuasa, dia harus membayar 1 mud. 1 mud ini kalau tidak salah 8 ons. 8 ons. Wala ala haidin, dan juga puasa tidak wajib atas perempuan yang haid, yang sedang haid. Wa nufasaah, dan juga perempuan-perempuan yang sedang nifas. Alasannya li'annahuma, karena perempuan yang haid dan sedang nifas la tutiqoni, mereka berdua tidak disebut mempunyai kemampuan syar'an secara syariat. Menurut syariat, orang yang haid dan nifas itu tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan puasa. Oleh karenanya mereka berdua tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Dan ketika orang yang haid tidak memaksakan diri untuk ikut berpuasa, justru mereka itu diberi pahala. Namun kalau dia melakukan puasa malah mendapat keharaman. Nah, itu uniknya hukum Islam. Ketika kewajiban itu gugur karena satu ilat, satu penyebab, yaitu haid ataupun nifas, serta-merta dia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Wa farduhu as-shaumi, wa fardus shaumi, kewajiban berpuasa, kewajiban atau rukun berpuasa, niyatun adalah niat. Niat itu rukun puasa, Pak. Kalau tidak melakukan berarti rukunnya hilang. Kalau rukunnya hilang, ibadahnya rusak, artinya puasanya tidak sah. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat bil qalbi, di dalam hati. Jadi niat di dalam hati. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan at-talaffudu, melafatkan biha dengan niat. Bal yundabu, sebaliknya melafatkan niat, yundabu disunahkan. Artinya melafatkan secara lisan, melafatkan niat secara lisan, nawaitu sauma ghodin, atau saya berniat berpuasa dengan lisan, menggunakan lisan, itu tidak diisyaratkan, hanya disunnahkan. Artinya kalau orang niatnya melalui lisannya, aku niat berpuasa begini, itu tidak sah, Pak. Dia bukan disebut berniat. Niat itu dalam hati. Makanya disunnahkan melafalkan secara lisan. Saya niat melakukan ibadah puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan di tahun ini lillahi ta'ala. Nah, itu kan setelah mulut bilang begitu, hati itu mengikuti. Nah, itu namanya niat. Kalau melafatkan itu hanya disunnahkan. Wala yujzi'u, dan tidak memadai atau tidak cukup, tidak sah. Artinya tidak cukup itu tidak sah. Anha, tidak mencukupi, anha untuk menggantikan niat atas sahuru, makan sahur. Wa in qasada, sekalipun ia, wa in kusida, sekalipun, wa in kusida bihi at-taqwiyah, sekalipun makan sahurnya itu ditujukan untuk menguatkan, untuk menjadikan kuat ala saumi ketika untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi begini, misalnya jenengan menjelang subuh bangun, terus jenengan, waduh arep ngombe, tapi wedi engko subuh. Nah, ketika Anda seperti itu, walaupun niatnya itu untuk minum itu untuk menguatkan puasa esok harinya, tetap tidak disebut niat berpuasa yang seperti itu. Gak kecelok niat, walaupun tujuannya untuk menguatkan esok hari, untuk menguatkan puasa misalnya. Itu tidak bisa menggantikan, maksudnya kalau sahur tidak niat, sahurnya itu tidak bisa menggantikan niat puasa. Seperti itu, artinya puasanya tidak sah walaupun makan sahur. Walal imtina'u, dan juga tidak cukup menahan mintanawu limuftirin, menahan terjadinya hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menahan diri.
khaufal fajri, karena khawatir terbit fajar. Tapi tidak mencukupinya tadi, malam yakhtur, selagi tidak terlintas bibalihi di benaknya, as-saumu, puasa, bisifati, dengan sifat-sifatnya, allati yajibut ta'arrudu, yang mana sifat-sifatnya itu wajib disebutkan, lahu, bagi puasa, fin niyati, di dalam niat. Artinya juga tidak cukup, artinya tidak bisa menggantikan niat ketika menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa karena takut terbit fajar sudah terbit. Jadi kayak yang saya contohkan tadi, kita menahan diri takut pas minum, ternyata subuh. Nah, kekhawatiran seperti itu kita tahan nih, karena kita akan puasa kan. Nah, tapi kalau tidak disertai niat, tidak terlintas di dalam hatinya, tidak terlintas puasa dan kewajiban-kewajiban puasa yang harus disebutkan ketika berniat, kalau tidak terlintas, maka ketika kita menahan diri seperti itu tidak bisa menggantikan yang namanya niat. Artinya kalau mendasari keterangan ini, ketika niat Anda harus wajib menyebutkan, misalnya saya besok puasa, puasanya apa? Puasa Ramadan, ya sebut saya besok puasa Ramadan di tahun ini lillahi ta'ala. Saya besok puasa wajib Ramadan di tahun ini lillahi ta'ala. Itu cukup. Jadi itu hal-hal yang harus disebutkan, kewajiban-kewajiban yang harus disebutkan ketika berniat gitu. Nah, kalau ketika menjelang subuh waktu mau minum kita menahan diri, hal itu tidak terlintas di hati kita, maka masih belum bisa disebut berniat. Artinya butuh berniat. Lalu bagaimana kalau misalnya kita lupa? Nah, niat yang seperti tadi itu, wajib niat itu likulli yaumin, setiap harinya. Setiap harinya. Oleh karena itu falau nawa, maka jika seseorang berniat, ada seseorang berniat awwalalailatin, awwalalailati Ramadana, di malam hari, di malam pertama bulan Ramadan, ada orang berniat di malam pertama bulan Ramadan, shauma jami'ihi, berpuasa seluruh bulan Ramadan. Kalau ada orang berniat seperti itu, lam yakfi, maka tidak cukup li ghairil yaumil awwali, kecuali hanya untuk satu hari saja. Artinya di awal Ramadan ada orang berniat, niat puasa sebulan penuh. Nah, itu menurut penulis kitab Fathul Mu'in ini tidak cukup. Niatnya tetap sah, tapi hanya berlaku untuk satu puasa. Ada perdebatan di sini, maka diperjelas oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Syekhuna, guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat, iya memang tidak cukup. Malam pertama niat 1 bulan tidak cukup untuk mengcover seluruh ibadah 1 bulan. Niat yang seperti itu hanya berlaku satu hari saja. Tetapi yang bagi seyogyanya dzalika, melakukan niat seperti itu. Niat seperti itu tetap dilakukan, artinya di malam pertama bulan Ramadan niat melakukan puasa sebulan penuh itu tetap dilakukan. Tujuannya liyahsulah, karena agar atau supaya tercapai lahu bagi orang yang melakukan itu, saumul yaumi, puasa hari, alladzi nasiyan niyata fihi, yang mana dia lupa berniat di hari dia berpuasa tersebut. Nah, niat 1 bulan itu boleh dilakukan 1 kali inda Malikin, menurut Imam Malik. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, nggak apa-apa kita berniat 1 bulan penuh, tapi itu gunanya
supaya kalau kita lupa ada pengkafaran niat, tetapi hal itu bisa terjadi kalau kita bertaklid. Nah, itu menurut Imam Malik. Nanti ada di belakang ini. Kama tusannu, sebagaimana disunnahkan niat lahu bagi seseorang awalal yaumi, di pagi hari, alladzi nasiha fihi, yang mana dia lupa melakukan niat di malam hari. Jadi disunnahkan niat di pagi hari. Kalau malam harinya ketika sahur lupa tidak berniat, tujuannya liyahsulah, masyaallah, liyahsulah ya. Liyahsula ini. Liyahsula karena supaya terjadi atau tercapai lahu bagi seseorang saumuhu, puasa di hari ketika ia lupa, inda Abi Hanifah, menurut Imam Abi Hanifah. Wawadihun, adapun pendapat yang jelas, penjelasannya menurut Ibnu Hajar, menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, anna mahallahu, bahwa tempat atau kalau misalnya dan yang jelas adalah konteks atau kondisi atau posisi untuk tercapainya puasa dengan niat mengikuti Imam Malik atau Imam Abi Hanifah ketika kita lupa, itu bisa sah ingkollada, jika seseorang itu bertaklid, mengikutinya. Bertaklid itu mengikuti. Wa illa, jika tidak mengikuti, karena maka ada mutalabbisan. Seseorang itu melakukan biibadatin, dengan satu ibadah, fasidatin, yang rusak fi i'tiqadihi, di dalam keyakinannya. Artinya begini, kalau ada orang lupa niat puasa di malam hari, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau di malam pertama Ramadan dia lupa berniat 1 bulan untuk berpuasa 1 bulan, maka dia boleh ketika ingin puasanya tetap sah, dia boleh berniat di pagi hari, tapi dengan catatan dia bertaklid kepada Imam Abi Hanifah. Artinya ibadah puasanya dan niatnya mengikuti Imam Abi Hanifah. Hal-hal apa yang membatalkan menurut Imam Abi Hanifah itu kita harus patuhi kalau kita ingin mengikuti niatnya Imam Abi Hanifah. Kalau misalnya kita tidak bertaklid, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, sama halnya kita memakai tata cara ibadah yang rusak di dalam keyakinannya, di dalam iktikadnya. Karena berpuasa di dalam agama Islam, beribadah itu harus dengan keyakinan, tidak dengan keraguan. Jadi niatnya itu harus yakin. Kalau semalam tidak niat, ya berarti kita terpaksa harus bertaklid. Kalau misalnya di awal Ramadan kita lupa tidak melakukan niat untuk melakukan puasa 1 bulan, maka di pagi harinya kita mengikuti Imam Abi Hanifah. Karena menurut Imam Abi Hanifah disunahkan berniat di pagi hari. Wasyurito, disyaratkan li fardihi, untuk puasa wajib, disyaratkan bagi puasa wajib, walau nadhron, sekalipun puasa wajibnya karena nadar, au kafarotan, atau puasa wajibnya puasa kafaroh, au saumastisqoin, atau puasa wajibnya puasa sebelum sholat istisqa, amarobihil imamu, yang mana imam memerintahkan untuk melakukan puasa sebelum sholat istisqa. Jadi disyaratkan puasa wajib itu tambitun, menginapkan niat. Ai iko unniyati, artinya wajib menginapkan atau melakukan niat lailan, di malam hari. Jadi keceluk bengi. Nah, malam hari itu kapan? Fima,
adalah waktu, artinya di waktu ghurubi syamsi, dimulai dari tenggelamnya matahari, wa tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Monggo Pak Bambang. Salam. Jadi niat itu wajib diinapkan di malam hari. Malam hari itu kapan? Malam hari itu waktunya dimulai dari tenggelamnya matahari sampai sebelum terbit fajar, artinya sebelum subuh. Jadi inget-inget nggih, poso menika niate mulai tenggelame matahari, artinya setelah berbuka puasa sampai sebelum waktu subuh. Artinya kalau jenengan niat di waktu subuh pun manjing terus jenengan niat, tidak sah puasanya. Kalau kepingin sah ya kayak tadi, bertaklid atau mengikuti Imam Abi Hanifah. Itu. Walau fi saumil mumayyizi, sekalipun puasanya bocah, tetap kalau puasanya anak kecil itu kepingin sah, niatnya harus di malam hari. Qala Syekhuna, guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat, lau syakkah, masih ada teksnya Mas Waria. Walau syakkah, seandainya ada orang syakkah, ragu-ragu niatnya. Ada orang ragu-ragu ragu-ragu dalam hal niatnya. Hal waqa'at, apakah terjadi niatnya orang tersebut qoblal fajri, sebelum fajar atau sebelum subuh, au ba'dahu atau setelah subuh. Ada orang ragu-ragu, aku niat mau iki pas subuh, apa sebelum subuh apa setelah subuh. Misalnya ada kasus seperti itu, lam tasihah, maka tidak sah. Puasa. Ketika niatnya tidak sah, maka puasanya secara otomatis tidak sah. Aku mau niat iki apa sebelumnya subuh apa setelah subuh. Ketika ragu seperti itu, maka tidak sah niatnya. Ketika tidak sah, kalau Anda ingat, langsung bertaklid ke Imam Abi Hanifah, langsung niat kembali, nah itu sah. Tapi ya itu dipelajari tata cara yang membatalkan menurut Imam Abi Hanifah itu dipelajari itu. Kenapa kok tidak sah? Kenapa tidak sah? Li'annal asla, karena pada dasarnya kalau ada kasus seperti ini, ada muwuku'iha, sebetulnya niatnya itu tidak terjadi sebelum subuh. Nah ini kaidahnya seperti itu. Kalau ada orang ragu-ragu, apa saya niat tadi itu sebelum subuh atau setelah subuh, itu tidak sah. Kenapa? Karena ada kaidah. Pada dasarnya kalau keraguan seperti itu, sebetulnya orang itu melakukannya setelah subuh. Nah, lawang elinge setelah subuh, terus keraguannya diingat setelah subuh, maka kaidah yang harus kita pegang, niatnya itu dilakukan setelah subuh. Niatnya itu tidak dilakukan di malam hari, artinya setelah subuh. Idil aslu, karena pada dasar, karena asal fi kulli hadisin, mengenai semua hal yang akan terjadi, takdiruhu, perkiraannya, bi aqrobi zamanin, adalah berdasarkan waktu yang paling dekat. Artinya aku iki mau niate opo sebelum subuh apa setelah subuh. Nah ketika Anda berangan-angan seperti itu kan setelah subuh, maka kaidah yang berlaku, hal yang terjadi itu mesti tidak jauh dari sampean ingat itu. Nah, sampean ingatnya ya setelah subuh, berarti niatnya itu dilakukan setelah subuh. Makanya tidak sah. Bikhilafima, berbeda hal, launawa, jika orang berniat, tsumma syakka, kemudian setelah berniat dia ragu-ragu. Nah, beda kan? Hal tola al-fajru aula, apakah fajar telah terbit atau belum? Beda. Kalau tadi kan niatku ini sebelum subuh apa setelah subuh?
Kalau ini enggak, berniat dulu, setelah niat baru ragu dia. Loh, iki wis subuh tak gurung. Nah, beda. Nah, karena niatnya duluan. Niatnya duluan. Terus keraguannya muncul, nah, iki wis subuh tak gurung nih. Nah, itu. Itu tetap sah niatnya. Li'annal aslah, karena pada dasarnya keraguan seperti ini ada mutulu'ihi, adalah belum terbitnya matahari. Karena kalau ada kasus seperti ini, pada dasarnya dia berniat sebelum terbitnya matahari. Lil asli, karena asal yang disebut ini niat terus ragu apakah fajar telah terbit atau belum, itu sama juga seperti yang disebutkan tadi, intaha, telah selesai fatwa dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, maksud hati ingin dari awal Ramadan ingin menghatamkan bab puasa di bulan Ramadan karena banyak hal-hal yang banyak aral yang melintang sehingga hal ini tidak tercapai, tapi dengan niat yang kuat kita yang mengikuti dari awal kajian kami di Zawiyah At-Ta'limiyah Sinau Bareng, insya Allah Allah telah mencatat sebagai amalan soleh. Amin, Allahumma amin. Semoga apa yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan hingga kini dan sampai akhir Ramadan, Allah menerima semua amal ibadah kita dan menghapus segala khilaf dan salah kita, sehingga telah di hari fitri kita dimasukkan oleh Allah ke golongan aidin wal faizin, ke golongan orang yang oleh Allah dikembalikan ke fitrah seperti bayi, wal faizin, dan digolongkan menjadi orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung, sehingga kita layak mendapat gelar aidin wal faizin. Kita telah kembali ke fitrah. Amin, Allahumma amin. Kepada para penyimak kajian online, baik melalui live streaming maupun melalui rekaman di YouTube Az-Zawiyah At-Ta'limiyah, kami mohon dukungan untuk mensubscribe agar akun ini tetap eksis untuk menginformasikan atau menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan bagi para pemirsa yang sudah mensubscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsira. Dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari saya pribadi maupun melalui siaran kami, gambar maupun suara yang kurang maksimal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.